Tanda bagi dulu tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ibu bapak daripada kalian Allah, alhamdulillah. Antara ini kalau kasih pada nikmat hidayah sama kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemampuan, nikmat keimanan, keislaman dan seterusnya. Sebagai bukti syukur kita adalah bagaimana kita menggunakan segala nikmat itu untuk kalau Allah mendatang diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kegiatan menikah bukan kegiatan yang diri Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan dalam rangka akal Allah. Ibu bapak dari Allah. Kalau kita sambut hari keberapa di tahun baru Hijriah 1445 tanggal berapa? Jadi tanggal sama Jumat berarti tanggal 10 April. Ibu bapak rahmatullah, biasanya tiap Jawa Banten musim-musim Quran itu musim-musim untuk masalah ilmu. Meningkatkan nilai kesaksian atau kamu itu nyari ilmu nah sedikit saya sudah melihat kalau masuk terkait dengan masalah karomah mungkin metode karomah dari ini kekurangan itu. Bapak Ibu sekalian, kita awali lagi mana karomah sendiri atau arti karomah. Karomah itu adalah kejadian luar biasa, di luar kebiasaan atau tabiat manusia yang Allah anugerahkan pada hambanya yang soleh, kepada hambanya yang soleh, tanpa pengakuan pemiliknya. Jadi sang pemilik karomah itu sudah tidak tahu bahwa itu adalah sebuah karomah itu miliknya. Kemudian tidak memiliki pendahuluan, berarti tidak ada pendahuluan. Orang maksud mata kaji itu harus metu, jadi itu sangat karomah. Nah, cuma begini macam gitu, tanpa disertai dengan pendahuluan. Kemudian baik itu berupa doa atau bacaan-bacaan tertentu, atau wirid-wirid tertentu, atau zikir-zikir tertentu, atau mantra-mantra tertentu. Baik dia itu mengetahui terjadinya maupun tidak mengetahui terjadinya. Jadi ingat kita yang namanya karomah itu tidak disadari oleh sang pemilik karomah itu sendiri. Dan jadi nggak sadar kita lihat aku ada pemilik karomah itu berarti itu tanda karomah. Misalnya ingat dengan apa niku di sepeda atau apa beres gitu. Ternyata jenengan untuk kalau ternyata sing ambil untuk baju dia untuk apa niku badan dia untuk ternyata takuni pun sama sekali. Terus jenengan pakai balik di mana bikin gitu. Aku tinggi tak apa tak jajarine. Lek dia itu ternyata
besoknya itu ternyata tidak ada lagi, berarti bukan karomah. Tahu nggak? Utuh lagi. Kalau utuh lagi. Kalau utuh lagi jelas nggak utuh. Atau jadi kan misalnya kamu niku banyak dulu dia ceplok ternyata jadikan buatan orang-orang. Terus jadikan buatan semata haji-hajiku ke orang pokok. Itu menandakan itu bukan karomah Bapak kalau muncul awalan itu. Jadi kalau misalnya dengan maca doa atau tidak apa-apa itu berarti menandakan bukan karomah. Karomah itu langsung diberikan Allah SWT tanpa disadari oleh sang pemilik karomah itu sendiri. Ayo kita lanjut. Kemudian kepada siapakah karomah itu diberikan? Karomah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah SWT, orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Siapa mereka? Mereka adalah para wali-wali Allah. Kemudian siapa wali Allah itu? Allah dawuh, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali-wali Allah itu? Wali Allah adalah mereka yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih dalam kehidupannya. Jadi tidak takut menghadapi kehidupan masa yang akan datang dan tidak menyedihkan kehidupan yang dialami dan yang sudah terjadi. Awal dewi kan saya bingungin, so ini anakku piye kan saya ngoten. Karena kamu yang ngomong mana masalah itu suku salah mikir sampai. Nah, berarti lah saya ngoten berarti apa itu jadi menjadi wali Allah. Jadi kekasih Allah. Kemudian sama mereka yang alladzina aman, dia itu selalu beriman, selalu meningkatkan nilai keimanannya. Bahkan ya takut dan dia itu selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Pokoknya jadi wong sakti, apa itu mukanya saktian tapi perilakunya tidak sesuai apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, tidak melakukan ibadah berarti bukan. Lagi siapa wali Allah? Mereka yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Awal itu gampang ngeden, awal itu gampang susah, berarti awal itu jadi masuk menjadi kekasih. Dipun, kata jawab mau. Kepada siksa Allah atau takut apa? Takut dalam menghadapi kehidupan yang akan dilalui. Awal dewi ini sudah balik, ente ngomong nanti. Kadang-kadang kalau dulu kan itu anak meniku dalam daun-daunnya tak luar biasa. Anak meniku, ya aku nanti kalau saya meninggal, kami takutkan apa yang nanti akan kamu makan. Jadi si uti buat naik pilih raiso. Awal ini memang dalam kehidupan kita. Alhamdulillah rata-rata ini pensiunan jadi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meniku lantaran dengan wasilah pensiun dan gaji-gaji kita. Jadi tenang. Berarti lebih tenang, Pak. Nanti jadi apa niku? Jadi pensiunan ini ternyata bisa menjadi wali Allah karena lebih tenang. Udah menjadi wali Allah. Ada peluang. Ada peluang, semuanya ada peluang. Tapi ini yang selanjutnya itu dia selalu meningkatkan keimanan dan selalu bertakwa. Jadi apa itu sergap ngomong dan istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal nambahin saja nanti. Lanjut. Iki ora malam-malam apa niku pensiunan. Tapi lagi gajinya mungkin bahaya loh. Mas ane ditawakalin yang gaji. Boleh tawakalin yang gajinya masalah lagi. Tahu kau buat tentang. Lanjut. Kemudian apakah wali Allah itu
Beliau mengatakan bahwa wali-wali Allah itu tidak memiliki sesuatu yang membedakan mereka dengan manusia lainnya dari perkara-perkara zahir yang hukumnya mubah, misalnya pakaian. Jadi orang wali itu lek pakaian iki napa niku? Untuk ibu gede, nah, terus lagi jubah, gede, itu berarti wali. Tidak harus. Lalu standar wali diukur dari pakaian. Well, kapan ini jadi wali itu? Pensiunan kan tubuh kelamin ibu gede. Lalu standar wali diukur dari nomor itu, salib. Sepatunya disuruh pakai atau kopiah itu ya. Tapi sekali lagi bahwa tidak standarisasi oleh itu. Atau dari potongan rambutnya misalnya. Dan kemudian itu rambutnya dawa gitu seko motor pesek wonten kan dianggap mau sepi gitu gitu. Kalau wali Allah diukur dari rambut, kita pernah mikir kok apa yang rambut berarti jadi wali kabeh. Kan enak gitu. Jadi wali mengukur rambut. Atau dari potongan kuku. Nah, kuku itu bawa kaya apa nih Pak? Kita berkudoro. Ternyata ya seneng wayang bareng ini. Itu berarti wali ya. Jadi wali tidak standar dari pakaian, tidak standarisasi dari rambutnya, tidak standar dari kukunya. Dan mereka itu terkadang Bapak Allah, ya bisa juga dia itu sebagai ahli agama, tukang ulang ikro, tukang ngulang bapak, tukang ngulang bumi, gitu. Bisa juga ngulang tajwid. Atau juga ditemui sebagai ahli jihad, kadang ditemui sebagai pedagang, kadang ditemui sebagai pegawai, kadang ditemui sebagai petani, gitu. Kadang sebagai pengrajin, tukang mebel. Kadang-kadang ditemui sebagai hewan. Ya alhamdulillah semuanya alhamdulillah. Semuanya bantu alhamdulillah. Jadi wali Allah itu merasa benar. Tadi sudah kami tidak merasa. Kemudian ada juga yang apa tukang masak gitu. Catering, enggak juga. Ibu pun disebut kadang-kadang sebagai ibu rumah tangga. Nah, pakai laundry. Jadi wali Allah itu tidak disestandari dari pakaian, tidak disestandari dari bentuk tubuhnya, tidak disestandari dari pekerjaan. Semua kita itu bisa menjadi wali Allah. Tandanya apa tadi? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia itu selalu tidak takut, kemudian tidak bersedih, selalu beriman dan bertakwa. Tidak bersedih dan tidak takut itu karena jaminan dari Allah dirasakan oleh ibu-ibu yang menjadi wali. Jadi dia itu saking yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, saking yakinnya kepada Allah akan segala perlindungannya, akan segala kemahakuasaannya, sangat yakin pada Allah. Akhirnya dia tidak gampang susah. Allah nanti akan menyukupi dan tawakannya kepada Allah sangat luar biasa. Itu tidak bingung kehidupan dia maunya. Dia itu menjadi namun ibu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mesti dia yakin nanti Allah akan selesaikan segala permasalahan. Tapi tidak takut. Mawar dia itu masih gak mawar. Kalau ini kalau ini kok kayak piye ngono kuwi. Nah, sesuk nasamu. Aku ngomong waktu mriki boten angel nyolot pendel makanya kehidupan. Tapi orang gampang ngerti banyak berdoa. Allah Subhanahu wa taala yakin bahwa Allah itu maha segala-galanya. Kalau Allah itu maha kaya, jadi tidak
Allah itu maha pelindung, tidak usah yang melindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maha kuasa, semua kekuasaan Allah dia tidak takut. Kalau dia melakukan bukti apa? Bukti. Allah itu kan pemilik bukti itu sendiri ya. Jadi dia tidak takut karena tidak berlindung kepada Sang Maha segala-galanya. Ada orang tapi takut pada neraka. Takut pada neraka. Ya jelas tadi kan dia itu selalu beriman dan bertakwa. Karena takutnya kepada neraka. Ini bukan urusan sana. Akhirnya dia itu selalu meningkatkan. Berarti itu kan juga di bahasanya awal dewi kan maju. Peti itu kan bahasa agama itu kan dekat, berapa malam maju. Atau sama sini. Jadi takut pada Allah berarti maju. Kan dia itu malah mendekat. Takut nanti kalau Allah murka. Lanjut. Apakah wali Allah itu harus memiliki karomah atau lebih baik manakah kira-kira? Lebih mulia mana? Wali yang memiliki karomah dan yang tidak memiliki karomah. Nah, kira-kira lebih mulia mana? Yang tidak memiliki karomah dan yang memiliki karomah? Yang memiliki ya betul. Saya Islam Ibnu Taimiyah Dawud juga menyatakan bahwa tidak setiap wali itu harus memiliki karomah. Bahkan wali Allah yang tidak memiliki karomah bisa jadi lebih utama daripada yang memiliki karomah. Mengapa demikian? Karena Allah tidak mengendaki karomah, tapi yang dikehendaki Allah adalah istiqomah. Ya, Allah memberikan karomah kepada seseorang itu supaya apa? Supaya dia itu lebih yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga akhirnya dia itu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia itu sudah yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah mantap di mata Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tidak perlu karomah. Karomah disetandari dengan apa tadi ketidayan. Kalau apa makin juga ketidayan. Biar caranya kan nonton dia. Akhirnya caranya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sekali yang dimaksud. Nanti nonton. Alhamdulillah. Lanjut. Kemudian apakah setiap yang di luar kebiasaan itu dinamakan atau keistimewaan dinamakan karomah? Juga tidak. Mukjizat itu adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul. Karomah itu diberikan kepada orang-orang soleh, kepada wali-wali Allah. Kemudian ada yang ketiga namanya tipuan setan. Tipuan setan diberikan kepada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira timparannya tiang-tiang kawai di rumian itu tipuan setan atau karomah itu? Tipuan setan. Apa? Tanda-tanda apa? Tipuan setan. Oh, tanda-tanda tipuan setan, insya Allah. Nanti kita sampaikan tersendiri, saya sebentar tak cukupkan dulu. Bapak Ibu Abdullah, lanjut. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, apabila kalian melihat seorang itu berjalan di atas air atau namun itu terbang di atas udara, jangan kau mempercayainya dan tertipu dengannya sampai kalian mengetahui bagaimana dia dalam mengikuti Rasulullah. Jadi kalau orang itu tidak dekat dengan Allah, tidak menjalankan perintah Allah SWT, tidak beriman, tidak bertakwa, ibadahnya masalah, kemudian dia itu kok bisa memiliki apa tadi? Kelebihan. Karena itu berarti tipuan setan. Kira-kira kelas awal ini tipuan setan atau anu wow? Apa?
Tiupan setan. Bapak Ibu Rahmatullah, ya mungkin dari sini ada yang mau didiskusikan. Untuk cerita-cerita kiai yang dulu orang tua bahwa Wali Songo itu ada yang sakti. Ya. Sakti artinya berjalan itu satunya berjalan ribuan kilo itu hanya sekitar menit. Ya. Itu bagaimana menurut? Apa tadi kemungkinan banyak orang-orang yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang-orang yang melakukan itu melakukan berbagai macam perjuangan dalam perjuangan Islam. Tapi ini Bapak-bapak bahwa kalau kita meriwayatkan hadis malam gitu, meriwayatkan hadis itu kan dinentren gitu. Maksud saya begini, jangan-jangan perawinya itu nanti kemudian terputus, dilebih-lebihkan kemudian dikurangi. Padahal bacanya terawih ini dari siapa, ini dari siapa, ini dari siapa, yang akhirnya bercerita dengan ceritakan itu. Maksudnya mati-mati ya. Misalnya gitu, kita percaya Sunan Kalijogo seorang wali, kemudian juga kali sampai lumutan, sholat, mak. Ini kan ceritanya kan macam ini. Tapi kalau tidak seperti itu, dia itu melakukan berbagai macam aktivitas ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di sekitar sungai itu, kemudian melakukan dakwah di situ, kemudian beliau mendapatkan berbagai macam diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempermudah dakwahnya. Yang cerita nonton itu ya perlu dia. Tapi insya Allah Martin Kotok ya juga bisa seperti itu. dia bisa. Iya. Bisa. Makanya bisa memang Allah berikan kelebihan itu kepada siapa saja yang dikehendaki, kepada orang-orang yang soleh. Yang dengan kemungkinan itu juga dapat, tapi jadi tidak terasa bahwa itu bukan. Termasuk Umar bin Khattab ini juga tidak mengakui bahwa dia itu ternyata punya kelebihan semacam itu. Itu tanpa berdoa ya. Iya tanpa namanya karomah atau ya memandu dari jarak jauh. Lanjut aja supaya nanti paham. Nanti malah tanya. Ini karomah. Tadi ditanyakan, mana yang tanya tadi? Ibu itu. Ayo dulu, yang tanya tadi mana? Oke. Beda karomah dengan sihir. Karomah itu datangnya dari Allah, sedangkan sihir itu datang dari setan. Karomah itu berdasarkan prestasi ibadah, sedangkan tipuan setan itu berdasarkan prestasi kesyirikannya. Dosa-dosa besar yang dilakukan. Jadi setan itu akan membantu kalau dia itu memenuhi permintaannya. Jadi memberikan sesuatu tidak gratis. Yang pertama yang diberikan itu adalah yang dites itu terkait dengan tingkat kesyirikannya. Jadi mesti harus berkorban, mengorbankan sesuatu. Maka kalau orang dulu cari ilmu mesti suruh berkorban. Entah itu korban telur, entah itu korban ayam, entah itu korban kambing, entah itu korban perasaan, ada persembahan, artinya apa nih? Ya lek kelas ilmu sing ndak ya ndok, lek sing rodok dulu mengke pitik, lek rodok dulu mengke mau tidak seterusnya sampai tertingginya nanti adalah mengorbankan manusia. Dan dia baru mau membantu. Yang kedua, karomah tidak dapat dipelajari, sedangkan sihir itu bisa dipelajari. Jadi kalau dia belajar ilmu kesaktian itu berarti bukan karomah. Karomah itu berdasarkan prestasi ibadah, bukan sesuatu yang dipelajari. Pernah dipelajari, pokoknya ngelakon ini, terus ini, terus aku duit ini kan mau terus kan pernah taruh gitu. Nah, ya ngaku toh. Bukan sesuatu. Yang kita coba ya, tanya rata-rata kan pernah lakoni. Dia tidak tahu, entah itu. Kalau puasanya yang dilarang. Kalau pun nanti wirid dikir
tidak bisa ditransfer, sedangkan sihir itu bisa ditransfer. Jadi transfer ilmu. Ini aja ini, oke? Tak transfer. Tentu ayo ono. Atau transfer jarak jauh, tinggal mengganti mahar. Apa? Mahar kirakatnya betul. Ya tadi pengalaman ngerti mahar bareng. Main. Jadi kalau seperti itu sekali lagi itu berarti bukan karomah tapi tipuan setan. Lanjut. Karomah itu tidak bisa diwariskan, sedangkan sihir itu bisa diwariskan. Jadi diwarisi apa tadi? Diwarisi ilmu atau diwarisi setan? Jadi kita dimaris nih, tetap ngomongin baik, terus ngomongin bapaknya, tak bapaknya terus yang putune terus yang putune malih. Atau mungkin dia ada nanti kewarisan untuk ibu. Nanti itu sihir bukan karomah. Ya kalau kan iman Islam itu benar sangat diwariskan. Anak kiai misalnya itu ya orang itu terus dari kiai itu gini, enten jawabannya, tapi benar sangat diwariskan karena dia prestasi belajar. Lanjut, begini Pak. Karomah tidak dapat didemonstrasikan, sedangkan sihir bisa didemonstrasikan. Jadi kalau demonstrasi dibacoi nggak cerdas, orang nggak cerdas, itu bukan karomah, itu namanya sihir. Mesti sematang aja, jadi nggak tahu. Mesti ada mantra-mantra tertentu dalam rangka ini atau ada laku-laku tertentu yang dulu pernah dilakukan. Dan laku-laku itu adalah laku-laku yang menyimpang dari aturan dan ajaran Islam. Mulai orang Islam itu jarang seti, malah orang di luar Islam malah rata-rata seti. Lanjut. Karomah tidak bisa diprediksi kedatangannya, sedangkan sihir bisa diprediksi. Jadi jenengan misalnya ngene delok-delok ning TV-TV mata niku ana kali sihir kan mbuh tangane ngene terus ngene gak ngeter terus karek. Trik bokong. Trik. Lah sihir karomah boten saged. Aku ada tanya ilmu karomah. Kalau ilmu karomah itu bahwa orang yang beriman, orang yang bertakwa itu tidak ada kesombongan dalamnya. Malah kelas awal dhewe kayak ilmu ngoten iku terus sombong apa tawadhu? Sombong betul surga apa mboten? Mboten. Orang-orang yang masuk surga salah satu cirinya adalah tidak memiliki rasa sombong. Karena sombong itu adalah Allah SWT. Lanjut yang ketujuh. Karomah biasanya terjadi tidak berulang-ulang, sedangkan sihir itu bisa diulang-ulang. Halo, ibu yang tanya tadi, mendengarkan? Alhamdulillah. Lanjut. Karomah itu dimiliki oleh orang soleh, sedangkan sihir dimiliki oleh orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, syirik. Lanjut. Nah ini nanti diskusi. Karomah tidak bisa diperjualbelikan, sedangkan sihir bisa diperjualbelikan. Pak, enten Pak, anu jual beli karomah. Wong enten bukune apa ning majalah, dulu majalah Kusmu, majalah kan jual beli ilmu karomah dan barang-barang karomah. Yang beli nanti tinggal mentransfer uang untuk mengganti kirakan, mengganti mahar. Bapak Ibu sekalian Allah, insya Allah guru yang tanya tadi sudah bisa dimengerti? Alhamdulillah. Boleh nanya.
maksudnya itu lo dibantu jelaskan. Saya percaya kalau orang kok tadinya mempunyai karoma apa itu bisa saya rasakan. Oh, jangankan orang lain, dirinya sendiri tidak. Makanya dia tidak sombong, dia tidak tahu. Orang-orang Terus siapa yang menilai karomah itu sendiri? Yang menilai dia memiliki karomah itu sendiri siapa? Seperti Gus, kamu jalan nanti ke sana hati-hati. Ternyata apa yang disampaikan benar, hati-hati. Kalau enggak, saya udah ketabrak. Karena dia menyebut ke saya itu, wah ini punya orang punya karomah karena saya sudah dikasih tahu sebelumnya. Jadi pertanyaannya mana penting itu? Pertanyaannya di mana? Pertanyaannya, orang yang punya karomah tidak merasakan memiliki karomah. Terus siapa yang bisa menilai? Oh, dia biasanya yang punya menilai karomah. Yang bisa menilai karomah itu setelah terjadi kejadian itu. Ternyata kok misalnya awal jeblok ternyata tidak apa-apa. Ini berarti alhamdulillah Allah memberikan saya. Bukan karomah begitu, memberikan sesuatu yang luar biasa kan? Tidak apa-apa setelah kejadian. Misalnya dengan nopo niku terjadi pertengkaran ya misalnya,